Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Al-Wafa TV, akun resmi media sosial Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahman selaku host dalam perbincangan persiapan Ru'yatul Hilal dari tim Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni beliau Ustadz Zulfikar Nasrullah. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, mendung ini ya? Iya. Kalau melihat situasi mendung seperti ini, tentu kan sudah ada persiapan, Ustadz, untuk menyambut atau menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah ini, Ustadz. Bagaimana dengan persiapan perhitungan hisabnya kali ini, Ustadz? Kita sudah mulai mempersiapkan tim ru'yahnya. Untuk yang bagian distribusi alat dan juga pemberitahuan ke daerah-daerah terkait pelaksanaan ru'yah kita itu sejak seminggu yang lalu. Jadi kita sudah mulai nyicil. Nah, untuk perhitungan hisab sendiri sudah kita bagikan ke pengurus-pengurus daerah, dan itu nanti akan jadi bahan ketika mereka melakukan Ru'yatul Hilal di daerahnya masing-masing. Okay. Kalau semisal itu sudah dari hitungan tadi sudah disebarkan ke pengurus daerah masing-masing, terus bagaimana dengan perhitungannya saat ini sekarang? Nah ini, kalau kita melihat kondisi pagi ini yang masih mendung, ini juga rawan sekali nanti sore masih mendung. Semoga karena mendungnya bisa tidak, gitu. Iya, karena mendungnya terlalu tipis ini ya. Kemudian untuk hasil hisab sendiri, kami menghitung mulai dari titik-titik di mana kita melakukan ru'yah, dan juga kita menghitung di kota-kota di provinsi, seluruh provinsi Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua, ya, itu kita membuat hitungannya. Nah ini yang jadi catatan bahwasanya dari beberapa metode yang kita pakai, ternyata ketinggian hilal yang paling tinggi itu hanya di 0 derajat 23 menit. Kalau melihat segitu hitungannya itu ada penentuan lokasinya, Ustaz. Maksudnya di lokasi di mana yang kemungkinan terlihatnya dengan segitu durasinya. Ini kan ketinggian dulu ya. Kita bicara ketinggian dulu. Jadi di lokasi kita yang ada di nanti insya Allah kita akan menyebar tim ru'yah di pertama di Tanjung Kodok Lamongan. Kemudian di Condro Dipo, kemudian Gresik ya, kemudian nanti di Pantai Gebang Arusbaya lah, dan juga nanti di Al-Fitrah sendiri insya Allah kita juga akan mengadakan ru'yah. Oh, di Al-Fitrah sendiri nanti juga ada tempat untuk Ru'yatul Hilalnya. Ya benar seperti itulah. Dari perhitungan 4 titik tadi itu, ketinggian hilal mar'i, nah, yang mungkin bisa dilihat itu hanya 0 derajat 23 sampai 40 menit, dan itu di bawah imkanur ru'yah, artinya boleh dibilang mustahil untuk dilihat. Sangat tipis berarti kemungkinan sangat mustahil ya. Nanti sangat tipis. Iya, dan durasinya mulai dari hilal itu bisa dilihat hingga nanti habis tenggelam ke ufuk itu hanya sekitar 5 menitan. Berarti hanya sebentar sekali. Iya, hanya sebentar sekali. Sehingga kalau dalam istilahnya di Nahdlatul Ulama itu ada istilah mustahil dilihat, mungkin dilihat, sama pasti dilihat. Berarti ini masuk yang mustahil dilihat. Jadi sangat kecil sekali itu, seperti itu. Jadi nanti kan tentu kalau misal adanya kemungkinan atau mustahil untuk terlihat tadi, ini kan berarti ada perbedaan ini ya, nanti penentuan 1 Ramadan ya, gitu. Benar. Antara mungkin satu ormas dengan ormas yang lain. Benar. Nah, kalau Al-Fitrah tadi ada di beberapa titik, tadi saat ada di 4 titik. Lamongan, di Tanjung Kodok, Condro Dipo, Gresik, terus Pantai Gebang, Arusbaya, Bangkalan, terus sama di Al-Fitrah sendiri. Nah, ini tentu kan timnya juga sudah dipersiapkan semua, Ustaz, ya. Bagaimana dengan persiapan timnya, terus alat-alatnya itu apakah sudah mulai disiapkan dari sekarang gitu, Ustaz? Untuk alat-alat kita masih pakai alat yang lama. Jadi kita punya 3 Tamaya dan 1 Theodolit, nanti akan kita turunkan semua. Untuk yang di
daerah-daerah, karena kayak di Lamongan itu sudah alatnya sudah beberapa lembaga yang mengadakan ruqyah di sana alatnya sudah memadai, sehingga nanti yang kita kirim ke sana mungkin hanya tamaya, karena tamaya ini dilengkapi dengan kompas ya, dan juga tidak ada ketergantungan dengan matahari. Ini apalagi kalau kita lihat kondisinya mendung seperti ini, nah itu sepertinya matahari sudah muncul di arah sana itu. Seharusnya itu kalau misal tidak mendung, matahari kan sudah terlihat di situ. Di titik yang terang itu harusnya ini matahari. Kan, tapi karena ini cuacanya mendung, sehingga memang sangat-sangat sulit untuk untuk melihat matahari lah. Sehingga untuk alat teodolit ini kan kita butuh cahaya sinar matahari dahulu untuk mengkalibrasinya, untuk mengetahui arah utara terlebih dahulu lah. Sementara dengan tamaya karena sudah dilengkapi dengan kompas, ini bisa langsung kita set ke arah mataharinya, kemudian sudutnya juga sudah enak ya itu. Sehingga nanti untuk yang di Lamongan sama di Pantai Gebang kita pakai tamaya, kemudian yang di Gresik itu biasanya di sana sudah alatnya sudah banyak, sehingga biasanya dari tim kita itu hanya naik ke atas untuk melakukan pengamatan saja. Jadi tidak perlu membawa alat untuk di Gresik. Terus untuk yang di Alfitra sendiri? Di Alfitra sendiri insya Allah menggunakan yang teodolit. Nanti ada dua, jadi masih ada satu teodolit dan satu tamaya. Nanti akan kita gunakan di Alfitra. Jadi yang di Alfitra tetap menggunakan dua alat dengan menggunakan yang teodolitnya juga, terus tamaya yang selain digunakan di Pantai Gebang sama di Lamongan, tapi juga di Alfitra sendiri tetap pakai yang tamaya. Iya, tetap digunakan. Nah, kalau semisal ini kemungkinan tadi tidak terlihat, berarti satu Ramadannya ini tidak jadi di hari Seninnya, masuknya ke hari Selasa. Tentu kita juga mengikuti satu Ramadannya di hari Selasanya gitu. Jadi kan begini Mas, di fikih itu kan permulaan puasa itu kan ada dua ya. Kalau di Fathul Mu'in dikatakan dengan bistikmali sabana au ru'yati adlin wahidin masturan hilalahu dan seterusnya itu lah. Sehingga penentuan satu Ramadan itu memang ada dua. Yang pertama yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Nah itu yang pertama, malah kalau di Mu'in itu sebutkan yang pertama. Baru yang kedua itu dengan ru'yatul hilal. Jadi ada satu orang adil, cukup satu saja yang melihat hilal, kemudian dia bersumpah di hadapan hakim bahwasanya dia melihat hilal, walaupun kondisi langit mendung, ya, walaupun sifat keadilannya ini mastur, tersembunyi gitu. Nah, sehingga kenapa kok walaupun secara hisab kita sudah di bawah sudah di mustahil ru'yah, tapi kita masih melakukan ru'yah ya ini kalau di kelas-kelas kami dulu diajari ini adalah bagian dari praktek ibadah. Soal kemudian ketika ru'yah kita nggak hasil, ya kita ke yang kedua, penyempurnaan bulan Sya'ban. Iya, jadi begitu saja. Jadi nggak harus hasil hisab kita itu harus sesuai, nggak harus begitu. Jadi tetap nanti kalau semisal ada dua kemungkinan, jika terlihat ya kita berarti masuk satu Ramadan. Kalau belum berarti kita masuk ke yang penyempurnaan bulan Sya'ban. Iya, bulan Sya'bannya. Lah ini kan juga hisab ini membantu ru'yah juga. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, misalkan seandainya saya ilustrasikan sekarang ini kalau kita lihat ke arah timur itu kan luas sekali ya. Yes. Nah, seandainya matahari tadi masih kondisi mendung, tentunya kita tidak tahu ini matahari di jam sekarang posisinya di mana. Nah, tapi dengan bantuan hisab kita bisa memperkirakan posisinya itu di mana. Iya, di jam sekian matahari itu sudutnya di arah mana, kemudian ketinggiannya berapa, walaupun kondisinya mendung. Nah, iya, jadi dengan hisab itu juga kita terbantu melakukan ru'yatul hilal. Sehingga kayak misalnya kondisinya mendung, walaupun kondisi mendung, kita masih bisa memperkirakan di mana kira-kira hilal akan muncul. Sehingga dengan begitu fokus pengamatan kita akan lebih fokus ya, lebih terarah ya. Jadi kita nggak perlu melihat barat. Kita tahu arah barat itu kan, walaupun sudah tahu arah barat, tapi kan untuk menentukan matahari ketika sebelum masuknya tenggelamnya tadi itu kan kita sudah bisa persiapan. Iya, benar. Walaupun mendung tadi, karena terbantu oleh hitungannya hisab, kita bisa lebih fokus di mana posisinya, jadi untuk menembak nanti persiapannya gitu. Benar sekali seperti itu. Sehingga kalau misalnya dibilang loh, ini sudah di bawah hitungannya, secara hitungan sudah mustahil, ngapain kau pakai ru'yah? Ya itu tadi itu. Untuk memvalidasi kira-kira hisab kita itu bener apa enggak. Jangan-jangan
Jangan-jangan, namanya hasil perhitungan ya. Kita di Alfitro sendiri itu yang kita pelajari dulu ada epimeris lah. Sementara di luar itu banyak sekali metode hisab dan beberapa kita juga menggunakannya ya. Kita cantumkan dalam hasil hisab kita dan itu memang nilainya beda-beda. Dari metode yang digunakan tadi. Iya, dari satu metode ke metode lain itu beda-beda. Ya mungkin bedanya di menit, tapi realitasnya kan bisa jadi berbeda lagi juga. Iya, apalagi soal ketinggian tempat ya kan ya. Itu kan sifatnya kan ya. kita mengira-ngirakan kan itu ketinggian tempatnya. Kita belum menggunakan GPS yang ketinggian tempatnya itu valid segitu gitu. Jadi ketinggian itu juga nanti dapat mempengaruhi terhadap untuk menentukan terlihatnya hilal atau tidak. Iya, itu ada pengaruhnya itu. Mungkin ada selain itu ada yang ingin disampaikan Ustaz, terkait dengan ru'yat dari Lajnah Falakiyah. Alhamdulillah. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah ini Ustaz. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini kita melaksanakan ru'yah hilal di pondok kita sendiri ya. Dan alhamdulillah kemarin dapat respon baik dari tim yayasan dan juga dari pengurus pondok terkait kita nanti insya Allah akan diberikan fasilitas berupa tempat untuk ru'yatul hilal. Nah, ini kita ini sekarang sedang berdiri di lokasi itu. Ini masih proses pembangunan. Jadi ini rencana sebagai tempat ru'yatul hilal. Jadi ini masih proses. Mugi-mugi bulan Syawal sudah bisa ditempati. Untuk yang Syawal. Ini untuk yang Ramadan sepertinya masih belum karena masih proses pembangunan. Lah, alhamdulillah di bulan Rejab lalu, awal Rejab itu kita berhasil melihat di sini. Dari tempat sini. Iya, di sini. Nah, ini ketinggiannya kemarin kalau nggak salah kita melihatnya di kisaran antara 5 sampai 6 derajat. Nah, memang di lokasi ini tidak bersih, Mas. Dalam artian kita ke arah barat. Ini kebetulan kita di arah timur ya. View-nya kurang lebih seperti ini. Ya, kita terhalang oleh adanya tower ya kan, tower Telkom telekomunikasi dan juga tiang-tiang listrik dan juga ada beberapa bangunan yang tinggi. Tapi meskipun begitu, hasil pengukuran kita kemarin di atas 3 derajat itu kita sudah bisa melihat langit lepas. Iya. Jadi kalau di ufuknya kita terhalang di beberapa bangunan tadi itu, tapi kalau sudah di ketinggian 3 derajat ke atas, insya Allah aman. Jadi kalau nanti masih ada kemungkinan ketinggiannya itu di atas 3, itu dari tempat sini masih ada potensi. Nah, di samping itu yang imkanur ru'yah ya, hilal kemungkinan dilihat itu di ketinggian 3 derajat. Jadi kalau melihat data-data itu ya Alfitro ini masih sangat berpotensi lah ya untuk dijadikan tempat ru'yatul hilal. Apalagi ya semoga saja di bangunan ini segera selesai dan nanti bisa dipakai ru'yah tidak hanya oleh Alfitro tapi juga lembaga atau Lajnah Falakiyah yang ada di sekitar Surabaya. Mengingat di Surabaya ini kan memang susah Mas kondisinya untuk melakukan ru'yatul hilal. Walaupun banyak gedung tinggi, tapi tidak kemungkinan semua bisa digunakan. Gitu. Perizinannya lah terkait, kemudian nanti di arah baratnya juga ada bangunan lagi. Iya, jadi sulit. Dengan gedung-gedung yang sama-sama tinggi. Benar seperti itu. Jadi mungkin itu ya untuk persiapan dari tim Lajnah Falakiyah dari Pondok Pesantren As-Salafi gitu. Nah, ini mungkin cukup. Ini yang kita sampaikan dulu kepada teman-teman Ustaz. Nanti kan kita akan informasikan kembali terkait dengan menjelang penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan ini tetap kita sampaikan melalui akun YouTube Al-Wafa TV saja. Jadi nanti kita akan ada informasi lagi setelah melaksanakan ru'yatul hilal di berbagai tempat, dan nanti informasi-informasi tersebut akan kita sampaikan lagi kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Al-Wafa TV. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube Al-Wafa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.